tema yang diberikan kepada saya adalah melakukan perintahnya. Ya, diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Nah, mari kita cermati firman Tuhan ini ya. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu boleh mengikuti ya. Saya mulai ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, melakukan perintahnya, nyanya besar ya, berarti Tuhan. Nah, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu, kok tidak bisa ya? Oke, dibantu dari, oke, next. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, UNESCO itu salah satu ini ya, bagian dari PBB, dia mengatakan bahwa orang belajar gitu ya dalam dunia pendidikan itu harus meliputi 4 pilar ya. Pertama adalah learning to know. Orang belajar itu supaya tahu ya. Bapak Ibu menyekolahkan anak-anaknya dari tingkat bawah ya PAUD sampai perguruan tinggi yang bisa menguliahkan itu supaya anak-anak punya pengetahuan. Kita juga belajar firman Tuhan supaya punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup. Harus sampai learning to do. Harus juga belajar melakukannya apa yang sudah diketahui. Kalau tidak bisa melakukannya, aneh, ya enggak? Bapak Ibu nyekolahin anaknya tinggi-tinggi, misalnya gitu ya, jadi dokter. Tapi setelah lulus enggak bisa praktek, ya loh. Bahkan bahaya, ya toh, diagnosanya salah lagi, mengancam nyawa orang, gitu ya. Sama, misalnya ya saya sekolah teologi gitu, setelah lulus kok nggak bisa khotbah, itu kan aneh, gitu kan? Ya, masa nggak bisa jadi pendeta, sudah sekolah lama teologi lagi, kan gitu. Jadi harus sampai bisa melakukan apa yang sudah diketahui. Dan tidak hanya di situ, Bapak Ibu, learning to live together. Jadi orang itu punya banyak pengetahuan dan melakukannya, orang juga bisa belajar untuk hidup bersama. Ya enggak, Bapak Ibu?
Kalau tidak bisa bersama dengan orang lain ya aneh, gitu ya, kayak hidup sendiri di hutan sana gitu ya. Lalu yang terakhir adalah learning to be, sampai menjadi, gitu ya. Sampai kalau dalam istilah pendidikan itu sampai profesional, gitu ya. Sampai benar-benar ini loh terpercaya, namanya dokter, gitu ya. Namanya insinyur atau pendeta, gitu ya. Jadi sampai benar-benar jadi. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan agama? Termasuk kekristenan. Kita sejak kecil diajari agama, betul enggak? Diajari agama Kristen. Tapi apakah kita sampai, oh saya ngerti soal agama Kristen, saya ngerti firman Tuhan, ya enggak? Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Kalau kita hanya ngerti agama Kristen, kita ngerti firman Tuhan, hanya tahu aja, Bapak Ibu, ya kita akan jadi orang Kristen yang hanya KTP, Bapak Ibu. Ya enggak? Hanya ngaku aja Kristen tahu. Ya toh. Karena itu tidak boleh sampai di titik saya tahu. Tapi harus melakukannya. Nah, nanti mari kita lihat next ya. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus sebelum UNESCO menyampaikan 4 pilar ini, Tuhan Yesus itu sudah kasih perintah, sudah mengingatkan berkali-kali. Bapak Ibu dan Saudara, next. Tuhan Yesus menuliskan ya, Bapak Ibu, dalam Matius 5. Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu atau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ngeri loh Bapak Ibu, menjadi murid Tuhan itu. Ahli Taurat loh Bapak Ibu bandingannya. Itu berarti orang yang sudah tidak hanya tahu, pakar hukum Taurat, ya enggak? Pakar firman Tuhan. Orang-orang Farisi, orang-orang yang terkemuka Bapak Ibu dalam keagamaan. Tapi Tuhan Yesus mengkritik mereka. Kalau kamu, ini ya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, hidupmu, hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada mereka, meskipun mereka sudah ahli kitab, gitu ya. Kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Oh, ini keras Bapak Ibu. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara? Yesus mau kritik. Apa yang salah dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka itu hanya tahu tentang firman Tuhan. Mereka paham firman Tuhan. Ya Bapak, bahkan mereka ahli kitab. Tapi mereka tidak mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Prakteknya nol. Mereka pinter soal agama, tapi praktek hidupnya nol. Dan itu yang Tuhan Yesus kritik. Karena itu dia berpesan kepada murid-muridnya. Jadi ingat ya, kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu paham firman Tuhan, tapi prakteknya nol, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi ukuran Tuhan Yesus adalah tidak hanya sekedar tahu di pikiran saja, tapi harus sampai dalam praktek hidup sehari-hari. Kalau enggak, sorry, ya, kamu enggak bisa masuk bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu dan Saudara, next. Tidak hanya berhenti Bapak Ibu dan Saudara, mereka yang melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 8 ayat 21, tetapi yang menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus itu menghargai setiap orang yang melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan. Mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka dianggap sebagai saudara, bahkan ibu dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus sangat menghargai, Tuhan Yesus sangat mengapresiasi terhadap
sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dianggap saudara, dianggap ibu, gitu. Ibu itu kan yang melahirkan kan. Jadi hubungan dengan anak itu kan sangat dekat. Tuhan Yesus itu sampai segitunya Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi saya mau mengatakan gini, kalau belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tapi prakteknya nol, kita tidak akan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Meskipun mungkin setiap hari kita baca Alkitab gitu ya, sampai hafal, tapi kalau di praktek hidup di keluarga, di tempat pekerjaan, di masyarakat, tidak pernah melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan bilang kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus sendiri loh ya yang bilang. Lalu kemudian bahkan dalam Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ada firman Tuhan itu tinggal dan nyata dalam hidup sehari-hari. Itu berarti kita disebut sungguh-sungguh atau benar-benar murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu, kalau dari ayat ini, jangan ngaku muridnya Tuhan Yesus kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan Yesus. Kalau hanya mendengar, tahu, tidak cukup. Ya, murid Tuhan Yesus ukurannya adalah sampai di titik melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan next ya, dalam sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu dan Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak hanya meminta, ya, baptislah mereka dalam nama, tidak hanya sampai di situ, tapi sampai di titik setelah dibaptis harus belajar melakukan firman Tuhan, belajar melakukan perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau di GKMI itu ya, sebelum dibaptis, baptisan orang dewasa percaya ya, itu kan harus ikut kelas katekisasi. Benar Bapak Ibu ya? Minimal 3 bulan gitu ya. Dan setelah dibaptis itu ada konsekuensinya, yaitu siap untuk menjadi murid Tuhan. Itu artinya siap melakukan firman Tuhan. Nah, kalau tidak siap, baptisan hanya menjadi formalitas. Yang penting aku sudah dibaptis selesai, apa enak? Ya enggak Bapak Ibu. Makanya saya tuh Bapak Ibu kalau mau membaptis, wah itu saya pergumulan Bapak Ibu. Kenapa? Harus mempersiapkan orang yang mau dibaptis itu setelah dibaptis itu tidak jadi asal Kristen gitu loh, tapi betul-betul sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Kalau enggak, percuma. Saya masih ingat pesan almarhum bapak saya, Bapak Ibu. Ketika saya memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, bapak saya bilang gini, ya sudah, kalau kamu mau ikut jadi orang Kristen, tapi ingat ya, bapak saya bilang gitu, kalau jadi orang Kristen, kalau tidak sungguh-sungguh, tidak usah, balik aja. Wah, saya bilang, siapa? Gitu ya. Saya akan buktikan kalau saya mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Bapak Ibu dan Saudara, bapak saya, ya wes, sana tidak apa-apa, bapak ngizinin kamu jadi pengikut Tuhan Yesus, orang Kristen. Bapak Ibu dan Saudara, sungguh bersyukur sebelum bapak saya dipanggil Tuhan, beliau melihat dan menyaksikan saya ditabiskan jadi pendeta.
saya katakan kepada Bapak saya almarhum bahwa saya sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus, memberikan diri untuk melayani Tuhan. Bapak saya tersenyum. Ya, berarti izinnya tidak sia-sia, Bapak Ibu. Karena itu tidak gampang. Karena itu saya selalu mengingatkan kalau saya mau kelas katekisasi itu, gitu ya Bapak Ibu. Biasanya di akhir-akhir kelas saya minta mereka praktek firman Tuhan. Ya, prakteknya misalnya, kamu masih punya sakit hati tidak? Bapak Ibu, biasanya anak-anak muda itu masih sama siapa? Bapaknya. Sama siapa lagi? Temennya. Sama siapa lagi? Ibunya. Dan kamu kok sakit hati sama Bapak Ibu? Iya, sukanya marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Biasanya mereka tidak terima, lalu ternyata menyimpan. Saya ajak praktek firman Tuhan, mengampuni, berdoa, lalu datangi Bapak Ibumu, peluk mereka, ya, bilang sama mereka, saya sudah mengampuni dan mengasihi, gitu ya. Loh, orang tua itu kan kadang itu cerewetnya, gitu ya, galaknya itu kan maksudnya kan baik, gitu ya. Tapi kan kadang ditangkap anak itu belum tentu baik, gitu loh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi lalu kemudian mereka saya suruh praktek. Kamu pulang ke kampungmu, coba cari masalah sosial yang terjadi di kampungmu apa. Kamu ikut menolong yang terjadi di situ. Wah, Bapak Ibu, mereka lalu kemudian mengerjakan aksos dan lain sebagainya sebagai praktek firman latihan. Saya bilang, jadi besok setelah dibaptis, tugasmu itu tidak hanya membaca firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, saya bertanggung jawab sama Tuhan soalnya ya, Bapak Ibu. Jadi harus memastikan betul-betul dia sudah bertobat dan siap melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, karena itu next dalam kitab Yakobus yang tadi kita baca, Bapak Ibu, ayat 19 sampai 27 saya bagi dalam tiga termin ya. Yang pertama, Bapak Ibu, Yakobus itu mengingatkan kepada kita kalau begitu kekristenan itu bukan soal agama saja, ya dan yang ada ajarannya, yang ada tata ibadahnya, katanya nanti mau latihan liturgi ya, yang ada liturginya, tidak hanya itu, tapi kekristenan adalah cara hidup seseorang, ya enggak? Saya mau hidup seperti apa? Kalau saya orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya murid Tuhan, ya hidup saya mencerminkan murid Tuhan. Jangan kamu Kristen tapi cara hidupnya lain. Jadi kekristenan adalah cara hidup, gaya hidup, atau bahasa supaya princess tahu, lifestyle, gitu ya, gaya hidup yang kita praktekkan sehari-hari. Karena itu di dalam ayat 19 sampai 21 dikatakan cara hidup yang pertama untuk melakukan firman Tuhan adalah mari kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan hati, dengan iman, supaya firman yang kita baca, kita dengarkan itu tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi kalau hati kita terbuka dengan iman, firman yang masuk itu masuk ke dalam hati, mengubah hati kita. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, Anda mau firman Tuhan hafal kayak apapun, Bapak Ibu, tapi kalau tidak dipraktekkan itu tidak mengubah hidup kita. Makanya dikatakan hendaklah orang itu ya lambat berkata-kata, cepat untuk mendengar. Kadang kita itu kan lebih ini ya, banyak ngomong, ya enggak Bapak Ibu. Menurut penelitian itu perempuan lebih banyak ngomong sih daripada bapak-bapak gitu ya, udah saudara gitu ya. Jadi cara apa yang kita omongkan itu harus dijaga. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan,
hati-hati dalam ngomong, tidak gibah gitu ya, atau tidak ngomongin kejelekan orang lain saja gitu ya, atau memfitnah dan lain sebagainya. Ngeri Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang, ya enggak? Jadi di medsos itu Bapak Ibu kalau lihat, banyak orang sukanya menjelek-jelekan orang lain, ya enggak? Maaf saya ambil minum. Oh iya, terima kasih. Kayaknya ada nanas tertinggal di sini. Ya tadi. Oke, Bapak Ibu saya minum dulu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, termasuk gitu ya, tadi dikatakan amarah. Jadi firman Tuhan itu harus mengubah hidup kita, karena kalau tidak percuma gitu ya. Saya itu dilahirkan di salah satu kota Bapak Ibu di Jawa Tengah, namanya Blora. Di kota ini perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jadi ada alus-alusnya, ada kasar-kasarnya gitu ya. Jadi kan kalau Jawa Timur itu kan kalau ngomong itu plang-plang gitu ya. Kalau orang Jawa Tengah itu kan alus gitu ya. Nah, tapi karena ini posisi di perbatasan gitu ya, ujungnya Jawa Tengah gitu ya, mepet Jawa Timur. Jadi kadang ngomongnya gitu. Dan kami cenderung keras gitu. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan, saya bertobat gitu ya, saya mendengarkan firman Tuhan, ternyata kita harus menjaga cara kita berbicara kepada orang lain gitu ya. Dan itu yang mengubah Tuhan, yang ketika kita mendengarkan hati kita terbuka. Soalnya sekarang ini banyak orang mendengarkan firman Tuhan tapi pakai payung ya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhannya bendal. Bendal itu apa ya? Kena payung lalu lepas mental gitu ya. Kecampur bahasa Jawa ya. Bapak Ibu jadi gitu. Atau kadang kita mendengarkan firman Tuhan, kita langsung, wah ini cocok gitu sama si ibu ini. Wah firman Tuhan cocok untuk sama bapak ini, gitu ya. Dan ada yang cocok untuk saya sendiri. Ya Bapak Ibu, kalau gitu ya kita tidak akan berubah gitu loh. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan untuk nembakin orang gitu ya, tapi justru harusnya untuk diri sendiri. Oh iya ya, hari ini saya kan disuruh jaga, ya enggak? Misalnya saya harus mengampuni, ya dipraktekkan. Pulang ke rumah mungkin lagi ada konflik, belajar mengampuni, memaafkan gitu ya. Kalau hari ini Tuhan bilang kita harus menjadi berkat, ya mari kita memberkati. Kalau tidak dipraktekkan kita tidak akan berubah. Makanya mendengarkan, belajar firman Tuhan itu harus dengan hati yang terbuka, supaya Roh Kudus. Jadi kalau firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, langsung kena, aduh kayaknya ini aku deh gitu ya. Jangan bilang, oh pendetanya nyinggung saya ini ya, awas loh. Jangan gitu, pendetanya kan tidak tahu ya kan, alami. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan langsung kena, bersyukur. Itu berarti apa? Roh Kudus bekerja di hati Bapak Ibu. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan saya diingatkan hari ini. Itu yang Tuhan mau gitu. Bapak Ibu dan Saudara, lalu ayat 20 termin kedua ya, 22 sampai 25, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Nah ini yang menarik gini, Yakobus memberi contoh gini, kalau kita mendengarkan firman Tuhan tidak melakukannya, itu seperti orang yang bercermin. Bapak Ibu, ibu-ibu, siapa yang tadi sebelum ke gereja bercermin? Oh cuma satu, oh dua, ngakulah ya ibu. Kalau bapak-bapak saya tidak tahu ya bercermin atau tidak sebelum ke gereja ya. Tapi saya yakin ya toh. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan itu seperti orang bercermin
amin, lalu langsung pergi, dia lupa wajahku kayak apa ya, gitu loh. Nanti gege lipstiknya sampai sini gitu ya. Dari mana? Itu kayak gitu. Oleh karena itu bahaya, ya enggak? Orang kalau lupa diri itu. Karena itu Yakobus mengingatkan, jadilah pelaku firman Tuhan agar engkau terus sadar diri, tidak lupa diri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kadang itu kan gini ya. Kalau kita berbuat dosa, gitu ya, terus kita nyalahin yang lain, gitu ya, kita lupa bahwa kita yang berbuat dosa. Ya, orang yang tidak melakukan firman itu gitu, kadang lupa diri itu loh. Nah, pernah ya ada anak muda-mudi gitu ya, pacaran lalu kemudian hamil di luar nikah, ya datang, Bu, mau diberkati. Lah kenapa kok tiba-tiba mau diberkati? Ini Bu, apa namanya, sudah beberapa bulan gitu loh. Ah, kok bisa kamu melakukan itu? Ya Bu, enggak tahu itu ada setan lewat atau pokoknya kamu nyalahin setan gitu ya. Oh, kamu yang melakukan ya. Terus langsung gitu ya. Jadi dia yang berbuat nyalahin ya lain. Tidak boleh, karena kamu tidak melakukan firman Tuhan, jaga kekudusan. Pacaran itu belum suami istri, harus tetap menjaga kekudusan hidup. Nah, kamu waktu melakukan itu sadar enggak? Sadar enggak? Sadar itu ya? Ya sadar, tapi kamu lupa kok firman Tuhan. Gitu ya, enak gitu ya. Karena repot kalau ini gitu ya. Apalagi kemudian saudara dikasih oleh Tuhan. Inilah yang Yakobus ingatkan. Kenapa kita diminta untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu jauh lebih penting. Karena supaya kita dimanapun, di rumah, ya, di tempat kerja, di tengah lingkungan masyarakat, kita tetap sadar bahwa kita ini anak Tuhan. Tetap sadar bahwa kita ini murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, itu tidak hanya kita pada saat kita beribadah di gereja. Kita ini anak Tuhan tidak hanya ketika kita memuji Tuhan, ya kan? Tapi justru diwujudkan, ditunjukkan dalam praktek hidup ketika keluar dari gereja ini, pulang ke rumah. Apakah firman Tuhan dipraktekkan? Bapak-bapak sudah berlaku menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, mengasihi istri, anak-anak, ya, ibu-ibu, ya, di rumah tangga. Apakah sudah menjadi istri-istri yang cakap dalam rumah tangganya seperti firman Tuhan? Ketika keluar dari gereja ini, Bapak Ibu bekerja, dimanapun Bapak Ibu kerja, mau di yang pegawai negeri, ya dan mau yang swasta, mau yang kerja mandiri, di situ Bapak Ibu harus mempraktekkan firman Tuhan. Kalau enggak, gimana orang ngerti, ya Bapak Ibu, bahwa kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya itu punya satu jemaat dokter, gitu ya Bapak Ibu, dokter gigi. Jadi kalau saya ke sana free sih Bapak Ibu. Jadi beliau berkomitmen, Bu, bahwa kalau hamba Tuhan saya akan melayani dengan free. Gitu ya. Kalau jemaat saya kasih diskon, gitu ya. Karena beliau sudah spesialis ya, jadi saya mantap gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara, di ruangan kerjanya itu dia selalu mutar lagu-lagu rohani. Sehingga ketika yang datang siapapun memeriksa, tidak hanya giginya ya yang ditolong, tapi juga hatinya lebih tenang. Dipraktekkan Bapak Ibu di tempat kerja, di tempat manapun, gitu ya, firman Tuhan. Yang termin terakhir Bapak Ibu, ayat 26 sampai 27 ya. Beribadah dengan murni dan tak bercacat.
Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap hari Minggu kita beribadah itu sangat baik, ya. Bahkan tidak hanya hari Minggu, bisa hari-hari lain ada ibadah-ibadah persekutuan, itu baik. Tapi tidak cukup Bapak Ibu kalau tidak ada praktek firman Tuhan. Ibadah yang benar, murni dan tak bercacat itu harus diimbangi praktek. Yakobus kasih contoh, kalau kita beribadah itu berarti tidak hanya secara ini ya beribadah menyembah Tuhan, tapi juga praktek kasih. Contohnya apa? Mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda yang dalam kesusahan. Itu berarti pada waktu zaman Yakobus, Bapak Ibu, surat ini ditulis, ada begitu banyak anak yatim piatu yang tidak terurus. Ada begitu janda-janda yang miskin dan tak berdaya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan diminta untuk menolong mereka sebagai praktek firman Tuhan. Kalau sekarang kan belum tentu ya, janda-janda itu miskin toh. Ada banyak janda dapat warisan kan kaya juga gitu ya. Jadi konteksnya beda ya. Jadi yang benar-benar bermasalah ya. Artinya Yakobus mau kasih contoh gini. Kalau kau beribadah, ya imbangilah dengan praktek menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Kalau itu tidak, ibadahmu itu belum sempurna. Kalau tidak ada praktek kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu di gereja itu selain ibadah kita bisa saling menguatkan, saling menghibur, saling memberkati. Ya, gereja itu juga diajak tidak hanya menyelenggarakan ibadah, tapi ada pelayanan diakonia, pelayanan misi, ya, untuk sebagai perwujudan bagian dari ibadah yang dilakukan. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari kitab Yakobus ini, perikop ini, saya ingin menunjukkan 3 hal penting Bapak Ibu dari menjadi pelaku firman Tuhan. Next, yang pertama adalah kalau kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan, saya yakin iman kita adalah iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana firman Tuhan itu dengan benar kalau kita tidak mempraktekannya. Ya dan. Jadi mari kita mempraktekkan firman Tuhan supaya kita yakin betul bahwa iman yang kita hidupi itu iman yang benar. Ya dan. Kita ini beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi benar enggak? Buktinya apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan Yesus. Oh iya, ternyata benar. Kita akan setia Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu aja, tidak mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup, lama-kelamaan kita bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi di tengah zaman tawaran-tawaran sekarang. Tapi kalau orang yang sudah mempraktekkan firman Tuhan, aku tetap pada imanku, karena aku tahu dan aku sudah mempraktekkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar dan ajarannya ya dan amin. Kedua, kalau kita melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita ini akan bertumbuh. Rasul Paulus bilang, jangan terus jadi kanak-kanak yang mintanya susu, ya enggak, makanan yang lembut-lembut gitu. Imanmu itu harus bertumbuh terus sampai kedewasaan iman. Dan itu bisa terjadi kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi kita akan bertumbuh selama kita mempraktekkan firman Tuhan dalam iman. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu, susah. Banyak aktivis gereja, kalau sudah jadi aktivis gereja, gitu ya, pelayanan gereja, tapi masih
ketersinggungan, gitu ya, sulit mengampuni teman-temannya, saudara seiman, itu tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu. Pelayanan itu tidak jaminan. Tapi yang menjadi jaminan pertumbuhan iman adalah melakukan firman Tuhan. Gitu ya. Yang terakhir adalah kalau Bapak Ibu mempraktekkan firman Tuhan, Bapak Ibu akan bersaksi tentang Tuhan. Penginjilan yang masih sangat Bapak Ibu manjur adalah melalui kesaksian hidup. Ya. Kalau Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada menjadi pelaku firman Tuhan, di situ Bapak Ibu bersaksi tentang Tuhan. Nah, saya akan menutup dengan kesaksian. Next, Bapak Ibu, ini ada 3 gambar ya, Bapak Ibu dan saudara. Yang ujung sana adalah GKMI Salatiga, di gereja di mana kami melayani, saya melayani gitu ya, kayak misalnya 3. Bapak Ibu, gereja ini dulu gitu ya, sebelum dibangun ini ya, dulu itu pabrik kerupuk, Bapak Ibu, yang tidak terpakai lalu dijual, lalu dibeli sebelum didewasakan gitu. Saya tadi bilang ya, dirintis oleh beberapa mahasiswa yang bersekutu lalu penginjilan, ya, terbentuklah gereja. Nah, Bapak Ibu, masyarakat di sekitar Bapak Ibu, depan gereja ini dulu sampai ujung itu kuburan, Bapak Ibu. Dulu kuburan Belanda, tapi setelah kuburan Belandanya dibuat sekolah gitu ya, lalu yang sebelah sana masih terus kuburan. Di depan kuburan itu ya, sederet dengan gereja-gereja ini adalah masyarakat yang pekerjaannya pemulung gitu ya, Bapak Ibu, dan masyarakat yang usaha di pasar, ya, usaha kerjanya bantu gendongin barang gitu ya di pasar, dan macam-macam usaha. Dan dulu gereja ini ada banyak anak-anak jemaat juga ya yang tinggal di sana, yang tidak bisa sekolah karena biayanya mahal gitu ya, khususnya PAUD sama TK. Lalu kami berdoa, ini gereja Tuhan kok ditaruh di tempat kayak gini, apa ya maksudnya? Lalu kami bergumul, Bapak Ibu. Setiap minggu kedua kami itu mengumpulkan persembahan. Selain persembahan minggu, itu ada persembahan misi. Dulu majelis sempat tanya, Bu, persembahan misi untuk apa ya? Kita tunggu jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui gereja ini. Lalu kemudian setelah beberapa tahun persembahan misi itu terkumpul, Bapak Ibu, kami membuat tim beasiswa ya, yang menolong biaya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Setelah tim beasiswa ini cukup mandiri, dana didukung dari jemaat, semua dari jemaat, Bapak Ibu, tidak ada yang donatur dari luar. Lalu kemudian 8 tahun yang lalu kami melihat anak-anak kecil yang usia dini yang tidak bisa sekolah karena biaya tinggi. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat PAUD dan TK. Next gambar ini, Bapak Ibu, ini adalah murid-murid PAUD dan TK kami. Dia sedang berkunjung di ini ya, di depan gedung Dewan ya. Pertama yang kami sasar adalah anak-anak yang ada di lingkungan gereja semua. Saya bilang bayarnya tidak usah mahal kalau kita mau menolong, yang bisa dijangkau mereka. Kalau yang tidak bisa mampu, kita kasih beasiswa. Tapi kualitas pendidikan tidak boleh kalah dari yang bayarnya mahal-mahal. Makanya kami berjuang, guru-gurunya sarjana PAUD semua. Lalu kemudian berdirilah PAUD.
dan sekarang sudah terakreditasi dan muridnya cukup banyak, gitu ya Bapak Ibu. Sudah, kami jarang promosi, tapi ternyata orang tua murid yang promosi. Jadi sampai hari ini sekitar 64 ya anak-anak yang dititipkan ke kami untuk dididik. Karena buahnya kami tidak mengira kalau dikasih Tuhan murid yang begitu banyak. Dulu bayangan kami ya muridnya mungkin 20 gitu ya. Tiba-tiba muridnya banyak begitu sampai harus terjadi 4 kelas Bapak Ibu yang PAUD sampai kelas pagi dan siang. Semua ruangan di gereja itu dipakai. Ruangan komisi pemuda, ya, komisi sekolah minggu, gitu semua. Bahkan kantor saya untuk konseling semuanya dipakai. Saya bilang enggak apa-apa, pakai aja. Lalu kemudian semakin berkembang. Lalu kemudian saya sharing dengan pengurus ya. Kayaknya enggak bisa nih kalau begini terus. Sementara komisi pemuda butuh ruangan, mereka juga berkembang, komisi remaja juga berkembang, dan mereka juga butuh tempat. Komisi sekolah minggu apalagi, gitu ya, yang murid-muridnya cukup banyak. Lalu akhirnya saya sharing kepada mereka, gimana ini? Mau enggak kita bangun ruangan-ruangan? Lalu kemudian bersyukur bahwa jemaat menyambut itu dengan positif. Jadi Bapak Ibu, lalu kami merancangkan bangunan ini yang nanti bulan Juni liburan sekolah akan kami mulai eksekusi, gitu ya, supaya harapannya tahun depan Juli sudah terbangun. Nanti harapannya ruang PAUD itu semua di atas, mereka sudah punya ruangan sendiri. Nanti yang komisi-komisi akan dibangunkan sendiri di atas kantor, termasuk ruang pendeta, gitu ya. Karena kami itu setiap hari kan, karena pastorinya tidak di gereja, Bapak Ibu, dari ngantor juga, gitu ya, untuk cek semua kalau ada surat masuk dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau ada yang jemaat datang konseling dan lain sebagainya, jadi tidak di rumah tapi di kantor gereja. Nah ini ini ya bagannya. Lalu saya itu bilang, tapi kita tidak punya modal nih, gitu. Kita punya tabungan, gitu ya, yang dulu kita mau beli tanah tapi belum jadi, 30 juta. Lalu setelah dirancang kita tanya ini yang mau membangun, gitu ya, pemborongnya biayanya berapa ini? 1 miliar 100 berapa gitu. Lalu saya bilang, Bapak Ibu, kita punya uang hanya 30 juta loh. Cukup enggak ini? Wah. Lalu bapak-bapak yang seksi usaha dana, dia bilang, cukup. Wah, dengan mantap ya. Langsung semuanya bilang, cukup gitu. Wah, kita imani ya Bapak Ibu, cukup gitu ya. Tuhan akan cukupkan. Lalu bilang, gimana kita buat proposal, enggak usah, jangan dulu. Kita dari apa yang ada di jemaat, dari jemaat dulu. Lalu kami rapat jemaat setuju. Kalau setuju, kita mulai janji iman. Wah, Bapak Ibu dan Saudara, kami bagi formulir, nulis selama setahun janji iman untuk mendukung ini mau berapa, terserah. Ini bukan soal jumlah, tapi hati yang mau memberi untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, menolong anak-anak. Lalu mulai Januari akhir kemarin Bapak Ibu sampai sekarang, bendahara selalu memberi progress report gitu ya di warta jemaat janji iman. Setiap minggu ada jemaat yang diberkati untuk memberi. Dan meskipun belum terbangun sih ya Bapak Ibu, tapi kami percaya Tuhan yang akan cukupkan. Saya bilang, gereja itu tidak boleh hanya ngurusi soal ibadah, tapi harus punya pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami itu punya pelayanan diakonia Bapak Ibu. Kemarin saya cerita ya sama Bu Pendeta. Kalau ada jemaat yang meninggal, Bapak Ibu dan Saudara, kami itu tim di jemaat
itu melayani dari mandiin jenazah sampai masuk peti, sampai ibadah pemakaman, sampai penghiburan. Jadi mungkin beda ya kalau di sini ya, Bu Pendeta bilang kalau di sini beda, kalau di sana enggak, Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau yang memandikan, yang rias itu semua tim dari gereja, termasuk pendetanya. Jadi juga pendetanya juga harus siap mandiin, gitu ya, ngerias gitu Bapak Ibu, sampai masuk ke peti. Dan gereja juga menyediakan peti. Sampai ini ya, tanda salib itu loh Bapak Ibu, tanda untuk di makam itu loh Bapak Ibu. Semua free untuk jemaat, kecuali jemaat yang mau beli sendiri terserah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di Salatiga itu peti yang untuk pemakaman itu mahal Bapak Ibu. Lalu kemudian ada banyak jemaat dari gereja-gereja lain yang tidak mampu, itu cari peti yang murah tapi ya baik. Akhirnya tim diakonia kita melayani juga di luar jemaat, tapi yang kalau di luar jemaat mengganti ongkos pembuatan peti. Jadi kami tidak ngambil untuk bisnis gitu ya, tapi dengan harga yang bisa terjangkau untuk orang-orang yang memang tidak bisa beli peti yang mahal gitu. Dan itu kami lakukan Bapak Ibu. Jadi gereja-gereja tahu kalau misalnya ada keluarga yang memang tidak bisa membeli yang mahal, langsung menghubungi GKMI Salatiga. Jadi di gudang gereja Bapak Ibu, jangan kaget ada tumpukan peti gitu ya, karena memang kami harus stok gitu ya, karena kalau tinggal 2-3 gitu kami harus mulai pesen gitu ya, supaya terus ready. Ini bukan apa-apa ya Bapak Ibu, tapi ini termasuk pelayanan kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kalau kita kerjakan, kita mau praktek firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, itu dampaknya tidak hanya pribadi kita, tapi juga gereja. Gereja akan semakin bertumbuh kalau hati setiap jemaat mau diubahkan oleh Tuhan, mau mempraktekkan firman Tuhan, mau mengerjakan firman Tuhan itu. Saya yakin GKMI Tanjung Sari, Tuhan juga punya visi untuk gereja ini, dan gereja ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kalau setiap jemaat punya hati untuk mempraktekkan firman Tuhan, termasuk salah satunya adalah memberi. Bapak Ibu dan Saudara, kami tuh akan defisit kalau jemaat tidak mau kasih perpuluhan. Puji Tuhan, tidak ada defisit sejak semua hampir jemaat memberi persepuluhan. Mbah-mbah yang jualan di pasar kerupuk itu Bapak Ibu, itu memberi. Saya bilang bukan soal jumlah, tapi hati yang mau memberi. Dan dengan itu Bapak Ibu, gereja bisa mengembangkan pelayanan lebih banyak. Saya percaya Tuhan mau memakai gereja ini untuk melayani lebih luas lagi. Mari dimulai dari jemaat Bapak Ibu semua. Saya yakin tidak ada satu anak Tuhan yang tidak diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang bagian kita adalah mempraktekkan firman Tuhan menjadi berkat bagi orang lain melalui hidup pribadi, melalui gereja. Amin. Mari kita mengambil satu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Karena itu Tuhan mampukan kami dimanapun kami berada, kami mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami secara pribadi maupun gereja terus bertumbuh dalam iman, bahkan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup
bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati GKMI Tanjung Sari di tempat ini. Pakai hamba-Mu, hamba Tuhan yang melayani, aktivis gereja, majelis jemaat, seluruh jemaat yang ada. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memakai mereka untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.